Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'ana syifaan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Swasti Maharani yang selalu bijaksana, dan tidak lupa sahabat-sahabat semua yang selalu bahagia dan semuanya dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat yang sangatlah banyak, yang selalu bisa kita rasakan di setiap saat. Dan tidak lupa sholawat dan salam marilah kita panjatkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian merasakan yang namanya galau atau gelisah? Anak zaman sekarang jika merasakan galau atau gelisah langsung ambil HP, update status di sosial media. Betul apa betul? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la tazidud dzalimina illa khasara. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari Al-Qur'an adalah syifa, yaitu obat. Namun ada pertanyaan, obat apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Syifa'ul lima fis sudur. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa obat yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah obat dalam penyakit hati kita. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, namun ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ayat itu turun hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi marilah kita beriman dan meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Wa idza muridtu fahuwa yashfin, kata Allah seperti itu. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, lalu timbul pertanyaan kembali, bagaimana cara kerja Al-Quran agar bisa menyembuhkan penyakit hati seseorang? Di sini menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dijelaskan ada 3 tahap penyembuhan dalam Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah tahapan larangan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mempunyai sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita, tentunya dalam hati kita, seperti halnya sombong, kikir, syirik dan lain sebagainya. Selanjutnya tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah tahapan pemberian obat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti itu, kita bisa mendirikan sholat, zakat, puasa, ada juga sedekah dan lain sebagainya. Terus tahapan yang selanjutnya, tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah tahapan penyembuhan. Coba kita pikir, ibarat seorang pasien yang sedang sakit, dia ingin sembuh. Kalau dia nuruti apa yang dianjurkan oleh dokter, minum obat-obat
dari resep dokter, tentunya akan sembuh, tentunya akan pulih kembali, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, marilah kita lakukan apa semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, ketiga tahapan tadi baru akan terlaksana kalau kita melakukan 3 hal. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca dan mentadaburi isi kandungan Al-Quran sesuai dengan pemahaman para ulama dan sesuai dengan tafsir-tafsir yang masyhur, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan seperti itu, Al-Quran akan menjadikan penyembuh, penawar, ataupun obat bagi segala macam permasalahan hidup kita. Amin Allahumma amin. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya Al-Quran sampai-sampai ada seorang dokter dari Florida, Amerika Serikat mendeteksi bahwa Al-Quran itu 97% dapat menyembuhkan penyakit dan menenangkan kejiwaan. Subhanallah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan mahabbah kita terhadap Al-Quran agar Allah selalu mahabbah kepada kita. Amin Allahumma amin. Pisau menggodas menjadi luka, rasanya sakit dan amatlah perih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.